wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Selviana Hasanuddin S.Pharm M.Pharm. Saya adalah dosen S1 Farmasi Universitas Mandala Walia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah ilmu resep, mata kuliah farmasi fisika, dan mata kuliah mikrobiologi dan virologi. Pada kesempatan ini pula, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ilmu resep dengan bobot 3 SKS, di mana mata kuliah ilmu resep ini mempunyai kegiatan praktikum dengan bobot 1 SKS. Dan dosen pengampu untuk mata kuliah ilmu resep terdiri dari 3 orang, di mana sistem pembagiannya berdasarkan dengan materi pengajaran. Untuk deskripsi mata kuliah ilmu resep ini berisi tentang penyampaian ruang lingkup farmasi dan pelayanan resep, evaluasi rasionalitas resep dengan menggunakan kategori DRP, ruang lingkup tentang pelayanan resep di komunitas berdasarkan Permenkes, konsep dari penyebab terjadinya medication error dan pencegahannya, konsep dan teori konseling antara pasien dan dokter, serta pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat kepada masyarakat. Untuk capaian pembelajaran, setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ilmu resep, diharapkan mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan mendiseminasikan secara efektif untuk menjamin ketepatgunaan sediaan farmasi bagi masyarakat, mampu berkomunikasi dan bekerja sama sebagai tim dalam mewujudkan pengobatan yang rasional, mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang manajemen farmasi, farmasi komunitas, serta teknik komunikasi, serta mampu menerapkan konsep dari pharmaceutical care, farmakoterapi, dapat menyelesaikan kasus dalam rangka menjamin mutu pelayanan kepada pasien. Untuk pokok bahasan, mata kuliah ilmu resep terdiri dari pelayanan resep komunitas, medication error, pasien safety, medication record, komunikasi informasi dan edukasi, pelayanan informasi obat, drug related problem, serta evaluasi dan analisa kasus pada pasien. Metode pembelajaran yang kami gunakan untuk mata kuliah ilmu resep, pada pertemuan awal kami menggunakan metode ceramah sekaligus menyepakati kontrak perkuliahan selama 8 pertemuan ke depan. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan pula yaitu cooperative learning, problem-based learning and inquiry, kemudian metode pembelajaran aktif dengan presentasi. Untuk materi pembelajaran, link perkuliahan, serta tugas mahasiswa dapat mendownload pada link learning.umw.ac.id. Untuk link perkuliahan dapat berupa Google Meet, Zoom, maupun aplikasi pertemuan yang disediakan oleh e-learning itu sendiri. Kemudian materi perkuliahan akan diupload sebelum pertemuan agar mahasiswa dapat membaca materi terlebih dahulu sebelum pertemuan berlangsung. Pada awal pertemuan, dosen akan melakukan pemaparan materi terlebih dahulu. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya akan dilakukan dengan sistem diskusi agar dosen mengetahui sejauh apa pemahaman dan antusias mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan. Setelah ini, saya akan menampilkan contoh proses pembelajaran dengan menggunakan link Google Meet yang telah direkord oleh mahasiswa. Pasien yang memerlukan tambahan terapi, artinya dia ada gejala tetapi tidak diberikan, misalnya dari pemeriksaan suhu tubuh, pasiennya suhu tubuhnya 38,5 derajat tetapi tidak diberikan antipiretik. Misalnya juga pasien yang mau dibedah atau mau dioperasi tetapi tidak diberikan antibiotik, ya. Atau misalnya pasien mual muntah tetapi tidak diberikan terapi untuk mual muntah, atau misalnya pasien sesak nafas tetapi tidak diberikan terapi untuk sesak nafas baik itu yang oral maupun inhaler.
atau bisa juga dari pemeriksaan kolesterol atau dari pemeriksaan asam urat menghasilkan nilai yang di luar batas normal, artinya tinggi. Nah, tetapi tidak diberikan terapi misalnya Simfas atau alpurinol ya, itu pasien memerlukan tambahan terapi. Sebelumnya saya sudah pernah sampaikan ke kalian apa bedanya tepat indikasi dengan tepat diagnosa. Sudah? Biasanya ya, kalau misalnya kalian nanti penelitian yang mengangkat, kan penelitian itu kalau kalian proposal itu mengangkat judul proposal banyak skim biasa yang disuruh untuk dimasukkan, ada yang studi kasus, ada yang eksperimen. Nah, kalau studi kasus ini biasanya yang seperti ini, menganalisa apakah ada DRP atau tidak, kemudian pelayanannya bagaimana, kemudian kelengkapan administrasinya bagaimana. Nah, kalau menganalisa resep biasanya dia itu melihat adanya tepat indikasi dan tepat diagnosa. Sebelumnya itu ada banyak senior yang mengambil parameter itu, tepat indikasi dan tepat diagnosa, tetapi tidak bisa membedakan yang mana tepat indikasi, yang mana tepat diagnosa. Akhirnya pas menentukan jumlah data itu keliru ya. Jadi kalau yang dimaksud tepat diagnosa itu artinya ada pemeriksaan ya, ada pemeriksaan lab atau ada pemeriksaan CT scan atau keluhan. Nah, kemudian dokternya menentukan bahwa misalnya dari pemeriksaan lab ada ulkus, ada luka di lambung, makanya didiagnosa PUD. Atau misalnya dari pemeriksaan gula darah, gulanya misalnya 300, nah didiagnosa DM. Nah, itu tepat diagnosa ya. Kalau tepat indikasi itu disandingkan dengan terapi. Jadi misalnya dia di pemeriksaan gula darah 300, kemudian diberikan metformin, nah, berarti tepat indikasi. Kalau tidak tepat, misalnya dia pemeriksaan lab untuk kadar gula darahnya 300, tetapi tidak diberikan terapi untuk TDM-nya, atau misalnya diberikan obat lain tetapi tidak ada diagnosanya ya. Jadi bedakan ya tepat indikasi sama tepat diagnosa. Ini biasanya banyak yang keliru ketika menentukan data ya. Kita lanjut. Untuk kategori tipe 2, pasien mendapatkan terapi obat yang tidak perlu, artinya obatnya diberikan tanpa adanya diagnosa atau indikasi. Misalnya dia diberikan ibuprofen. Nah, dia diberikan ibuprofen, tetapi ibuprofennya tetapi tidak ada keluhan nyeri otot ataupun suhu tubuh meningkat misalnya. Kemudian misalnya diberikan antibiotik baru hari pertama dia keluhkan misalnya batuk ya, baru hari pertama dia keluhkan langsung dikasih antibiotik, padahal harusnya itu 3 hari baru bisa dikasih antibiotik. Kemudian misalnya dia pemeriksaan kolesterolnya misalnya kan batasnya itu sampai 200 ya, di atas 200 itu dikatakan tidak dalam kondisi normal. Nah, misalnya dia pemeriksaan kolesterolnya 200, berarti itu masuk dalam kategori tinggi ya, masih masuk dalam kategori tinggi. Seharusnya masih bisa diterapi dengan non farmakologi, artinya tidak harus menggunakan obat, cuma mengontrol pola makan. Nah, harusnya bisa diet santan,
diet goreng-gorengan, diet kacang-kacangan, tetapi dikasih Simfast, ya. Nah, kemudian dikasih dua jenis obat yang golongannya sama, ya. Makanya fungsinya itu kita menghafal penggolongan obat supaya kita tahu captopril itu segolongan dengan siapa, metformin itu segolongan dengan siapa, lansoprazol segolongan dengan siapa, ya. Kemudian DRP tipe 3, pasien mendapatkan obat yang salah, misalnya bentuk sediaannya tidak tepat. Obatnya benar untuk asma, tetapi dia diberikan tablet, sementara misalnya dia sudah sangat sesak nafas, yang dia perlukan sekarang bantuan pernapasan dengan menggunakan inhaler kah atau oksigen kah, ya, tapi dia malah dikasih tablet. Kemudian misalnya juga obat hipertensi, ya, misalnya obat hipertensi dia diagnosanya angina. Dia diagnosanya angina, dikasih obat kardiovaskular, benar, tapi dikasihnya captopril, tidak cocok untuk pasien angina, ya. Kemudian pasien mendapatkan dosis yang terlalu rendah, misalnya pasien dewasa diberikan Amox untuk sekali pemakaian, atau dia diberikan Amox dengan dosis 250 mg, aturan 3x1. 3x1-nya benar, tapi dosis sekali pakai untuk dewasa ini tidak cukup, ya. Harusnya diberikan itu 500 mg. Kemudian frekuensinya tidak tepat, harusnya dia 3x1 malah dikasih 2x1. Durasinya tidak tepat, harusnya diberikan per 8 jam atau per 12 jam, ini malah dia berikan 1x1. Kemudian tidak tepat cara pemberiannya, harusnya dia menggunakan 5 mili, tapi dia gunakan 2,5 mili, sama dengan dosis itu, ya, dosisnya kurang. Kemudian pasien mengalami reaksi obat yang tidak diharapkan, ternyata adanya interaksi maupun munculnya alergi serta munculnya efek samping itu masuk dalam kategori DRP tipe 5 yang isinya itu reaksi yang tidak diharapkan, reaksi alergi, misalnya penggunaan obat salep. Dikasih salep tapi justru muncul merah, muncul ruam. Kemudian interaksi obat, dari penggunaan 2 obat secara bersama, 1 dia mengalami peningkatan dosis atau 1 mengalami penurunan dosis. Kemudian efek yang tidak diinginkan itu misalnya efek samping penggunaan captopril. Nah, penggunaan captopril seharusnya diganti, ya, penggunaan captopril yang menyebabkan efek sampingnya misalnya batuk kering. Nah, jadi DRP itu, jadi kesalahan dalam terapi itu bisa dicegah dan bisa diatasi. Maksudnya dicegah sebelum obatnya diberikan, ya, sebelum obatnya diberikan ke pasien sudah ditahu memang ini ada interaksi, tidak boleh digunakan bersama. Oh, ini dosisnya kurang, harusnya sebegini. Nah, kalau pengertiannya diatasi, artinya yang seperti ini efek sampingnya muncul, diganti obatnya, ya. Seperti penjabaran saya di pertemuan sebelumnya bahwa adanya kesalahan terapi itu apa, ya? Yang KTD itu yang saya jelaskan sebelumnya itu bisa terjadi, bisa sudah terjadi, dan bisa sebelum terjadi, tapi sudah dilihat adanya kesalahan, ya. Kemudian dosisnya terlalu tinggi. Nah, dosis anak-anak, dosis umur 1 tahun, tapi dikasih umur 1 tahun atau umur 6 bulan, tetapi dikasih sirup yang 120 ml
120 mg per 5 mili. Ya, dosisnya terlalu besar. Kemudian frekuensinya tidak tepat, harusnya dia 3x1 atau harusnya 2x1, malah diberikan 3x1. Kemudian ternyata pasien yang tidak membeli obat, pasien yang tidak suka minum obat dan obatnya dia tidak minum, kemudian pasien lupa minum obat termasuk dalam kategori tipe 7. Di mana kita tahu kalau pasiennya itu dia tidak membeli, atau pasiennya itu dia lupa, atau pasiennya itu dia tidak minum karena dia tidak suka, itu dari buku status. Tidak bisa kita lihat dari resep, ya. Nah, jadi kita harus lihat dari riwayat si pasiennya. Baru bisa kita menentukan apakah dia masuk kategori tipe 7. Ya, di sini ada contoh bagaimana caranya kita mengidentifikasi DRP. Sebelum kita masuk, ada yang mau ditanya? Kalau tidak, saya lanjut ya. Di sini ada contoh bagaimana caranya kita mengidentifikasi. Nah, misalnya saya di resep itu ada 8 obat, misalnya ya. Di resep ada 8 obat. Tulis saja dulu semua obatnya di sini. Jadi kalau 8, tulis semua 8. Bikinkan saja kotak begini, sekalipun misalnya ini kotak tidak kalian masukkan di dalam makalah, yang jelas kalian tahu bagaimana caranya mengidentifikasi. Nah, buat saja dulu tabel, kemudian masukkan semua terapinya atau semua obatnya yang disarankan, baik itu injeksi maupun yang oral, ya, ditulis semua. Misalnya ada NaCl, tulis juga NaCl, ya, itu termasuk terapi yang diberikan. Nah, kita lihat satu-satu dulu setelah dimasukkan. Misalnya sudah dimasukkan ranitidin,